Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun kita berada, saya bertempat di Warkop 09 Tiban bersama seorang teman di sebuah perjalanan dari Batu Haji ke Sekupang. Tadi ada yang chat saya, dia nampaknya laki-laki. Dia mengatakan begini, "Pak Ustadz, mohon solusinya Pak, karena saya sekarang lagi dikejar-kejar janda." Ini termasuk pertanyaan yang unik ya, dan mungkin laki-laki banyak yang mengalami hal yang sama. Mungkin juga termasuk Anda yang menonton video ini ya. Ada ungkapan ya, gadis menawan, janda yang menggoda. Mengapa kita laki-laki sampai dikejar-kejar janda? Teman-temanku, pertama ada 3 kemungkinan ya. 1, mungkin dia butuh bantuan kita, karena sangat jarang janda itu mengejar bujang. Kenapa? Bujang ini rata-rata nggak ada duitnya, wajar tidak dikejar-kejar. Sementara kita yang sudah beristri, yang sudah berkeluarga, relatif punya, walaupun milik kita itu sebenarnya bukan milik kita 100%, tapi milik kita itu adalah milik keluarga, terutama istri dan anak kita. Itu motifnya. Yang kedua, mungkin dia minta tolong dari sisi yang lain, artinya bukan minta uang, bukan minta apa-apa, tapi kita punya posisi dan kedudukan, mungkin dia minta fasilitasi sehingga keinginannya atau kebutuhan hidupnya itu bisa tercukupi, misalnya pekerjaan. Yang ketiga, memang dia ya juga menginginkan kita sebagai suami atau bagian dari kehidupannya. Oleh karena itu, teman-temanku semua, khususnya laki-laki, kalau kita misalnya dikejar janda, menurut saya jangan lari dulu. Temui dia, ajak bicara, apa sebenarnya yang terjadi. Kalau memang dia butuh uang, kalau memang dia butuh nafkah, kalau memang kita ada dan pemberian kita itu tidak mengganggu kewajiban kita sebagai suami yang harus menghidupi keluarga, anak, istri, membangun masa depan anak, bantu. Karena bagaimanapun seorang janda itu dia adalah pahlawan untuk membesarkan anaknya, membangun kehidupannya, karena itu bagian dari ibadah. Bantu, jangan lari, tetapi ingat, membantu janda itu jangan sampai pasangan kita, istri kita malah menjadi janda. Apa maksudnya? Apapun yang kita berikan kepada mereka, istri kita jangan sampai tersinggung atau istri kita jangan sampai merasa terganggu. Kita bisa saja mengatakan, niat saya baik sebagai suami, niat saya ikhlas. Tapi kalau dia salah paham, itu jadi masalah juga. Sebab apapun yang kita lakukan perbuatan yang baik, jangan sampai ada orang yang menjadi korban, khususnya dalam keluarga. Jadi kalau niatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia niatnya ingin pekerjaan, ya kita bantu sedapat mungkin. Tidak harus nunggu kita kaya. Bukankah setiap kita punya potensi untuk menolong orang lain? Minimal nasihat, minimal ilmu pengetahuan. Ketika kita membantu orang lain itu kan tidak harus dari uang. Pekerjaan misalnya, mana tahu dengan uluran tangan kita dia bisa menyelamatkan anaknya, bisa menyelamatkan orang tuanya yang mungkin menjadi tanggungan hidupnya. Nah, yang ketiga, teman-temanku semua, ini yang poin yang paling krusial. Kita laki-laki kadang-kadang kasihan dengan janda ini, menghidupi anaknya, menghidupi dirinya, bahkan ada orang yang menjadi tanggungannya di rumahnya. Dengan alasan kasihan untuk menyelamatkan mereka, maka kita nekat menjadikan dia sebagai istri kita. Dia tidak memikirkan, maaf ya, kita sebagai suami tidak memikirkan perasaan istri kita.
kita tidak memikirkan masa depan anak kita. Kalau mampu is okay. Kalau mampu silahkan saja. Ya, tapi saya minta harus mendapat rekomendasi dari pengadilan agama. Rekomendasi dari pengadilan agama itu kalau kita ASN atau TNI Polri, selain minta persetujuan dari atasan kita, minta izin istri kita. Tapi kalau orang yang swasta cukup istri saja. Oleh karena itu bersyukurlah yang bukan PNS atau TNI Polri, cukup minta surat sakti dari istri kita. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau saya minta izin dari istri sulit kali Pak. Oh tidak, apa yang sulit? Istri itu yang penting duit, jangan putus. Percayalah, lama-lama dia luluh juga. Ini kadang-kadang yang jadi masalah, masak pun gas 3 kilo. Ya, beras pun susah, listrik sering diputus, air mau dicabut. Nak poligami, berhentilah bercita-cita seperti itu. Cari duit dulu yang banyak, silahkan nikah lagi. Oleh karena itu, teman-temanku semua, kalau istri kita ikhlas, silahkan keinginan janda yang mengejar itu kabulkan. Karena hakikatnya mengatasi mak janda ini hanya 2 ya. Kalau tidak dinafkahi, ya nikahi. Itu sebenarnya. Kalau kita tidak bisa menikahi, minimal menafkahi. Dengan catatan, istri tadi tak mempersoalkan. Kemudian dia mengatakan, ini ada laki-laki yang kurang paham. Pak, menikahi janda ini kan pahala. Betul, kalau istri kita tak mempersoalkan. Lalu bagaimana Pak menyelamatkan janda itu? Begini kawan-kawan ya, terlalu banyak laki-laki yang tidak berdaya, tidak mampu ekonomi menikahi janda itu tak mau dia karena tak ada duit. Kalau kita ingin mendapatkan pahala karena menikahi janda itu, kawan-kawan, gampang. Kita yang kaya, punya duit, tapi istri kita tidak setuju. Cari laki-laki yang belum ada istri, kita duiti dia, suruh nikahi janda itu. Saya kira pahalanya sama. Sama dengan begini, saya sudah haji. Kalau saya bolak-balik naik haji, mungkin pahalanya lebih rendah. Kenapa? Karena semakin kita mendaftar haji terus, mengganggu orang lain antrian berangkat. Caranya bagaimana? Cari orang lain yang belum haji, berangkatkan ibadah haji. Insya Allah juga pahalanya sama. Begitu juga kita. Kalau kita kasihan dengan mak janda untuk menyelamatkan masa depannya, ya, kita menikah pun tak ada keberanian, modal pun terbatas, bini kita berantakan. Cari saja bujang atau duda yang tak ada modal, yang mau menikah, kita kasih duit dia, tolong nikahi janda itu, selamatkan masa depannya. Insya Allah itu jauh lebih berpahala daripada kita menikahi dia tetapi istri kita berantakan, kecuali saling sepakat. Caranya bagaimana? Ajak istri kita ketemu janda itu, atau ajak janda itu ke rumah kita, suruh berunding dengan istri kita. Kalau mereka saling sepakat, salaman, bismillahirrahmanirrahim, ayo besok kita sama-sama ke pengadilan. Insya Allah rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Sahabatku semua, jadi ketika kita dikejar janda, jangan lari, tapi juga jangan sampai melakukan tindakan yang tidak baik. Saya kira itu kawan-kawanku semua ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.